Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus. Pada saat ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Semoga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur buat kesempatan indah Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Sekiranya Tuhan boleh memimpin kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud untuk dapat kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, puji dan termuliakan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang menjadi renungan kita saat ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema kita pada saat ini, yaitu tetap berjuang ataupun menyerah. Sekali lagi, tetap berjuang ataupun menyerah. Saudara-saudari yang seiman di dalam Kristus Yesus, kebanyakan di dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini, ada banyak orang yang begitu cepat menyerah di saat mereka mengalami yang namanya kesulitan kehidupan. Bahkan itu mungkin sakit penyakit ataupun masalah tantangan keluarga masing-masing. Di saat mereka berseru memanggil nama Tuhan, mereka membawa di hadapan Tuhan untuk mencari yang namanya jalan keluar. Tetapi di saat itu mungkin saja Tuhan memberikan kesempatan untuk jawaban doa itu supaya mereka menunggu. Kadang-kadang kalau kita begitu berharap dan begitu yakin agar Tuhan Yesus dapat menjawab seruan kita saat itu juga, kalau mungkin tidak ada jawaban sesuai dengan apa yang mungkin kita harapkan, kita pasti akan putus asa dan mungkin saja menyerah. Saat ini kita ingin diingatkan, bahkan diingatkan kembali oleh kebenaran firman, supaya di dalam iman kekristenan kita itu memiliki satu pengharapan yang begitu kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Kita belajar dari iman dari dua orang yang buta ini, saudara, di mana mereka berseru memanggil nama Tuhan. Mereka mengenal siapa itu Yesus, yaitu Tuhan satu-satunya yang memberikan jawaban setiap doa-doa mereka. Di saat mereka berseru, saudara,
di ayat yang ke-31. Di sana ada banyak orang yang menegur mereka, menghalangi mereka supaya mereka berhenti berseru kepada Tuhan, supaya mereka berhenti memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang mereka perbuat, saudara-saudari? Mereka tidak berhenti sampai di situ. Sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan daripada Tuhan Yesus. Di ayat yang selanjutnya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, di ayat yang ke-31b, mereka semakin kuat, semakin keras berseru. Katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara-saudari, saat itu juga Yesus berhenti dan memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mereka hanya minta satu saja, saudara, yaitu supaya mereka dapat melihat. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, oleh karena kesungguh-sungguhan mereka ada niat untuk memanggil nama Yesus dan berseru dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Karena mereka begitu mengenal siapa itu Yesus. Mereka tahu tidak ada kesembuhan yang sesungguhnya selain di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada jawaban yang lebih tepat di luar daripada Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak menyerah. Mereka semakin keras untuk berseru memanggil nama Yesus. Dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Yesus tergerak hatinya. Yesus memiliki rasa empati. Dia begitu kasihan terhadap mereka. Yesus mendengar seruan mereka. Yesus memberikan kesempatannya untuk melayani mereka. Karena memang mereka begitu mengenal pribadi Yesus Kristus. Dan mereka mengenal bahwa tidak ada kesungguhan selain daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa yang mereka minta? Yaitu hanya satu tadi, supaya mereka dapat melihat. Yesus mengabulkan doa mereka. Akhirnya di ayat yang ke-34, bagian B, lalu Yesus menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Saudara-saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Mujizat terbesar, anugerah terbesar Tuhan Yesus berikan bagi dua orang ini. Dua orang ini, saudara-saudara, mengajarkan kita atas anugerah yang mereka dapatkan, atas berkat yang mereka terima daripada Tuhan Yesus. Yang ini tidak mungkin dapat diberikan oleh siapapun. Sekeras apapun mereka berseru kepada manusia biasa di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang dapat mengabulkan ini, saudara. Nah, untuk itu, atas apa yang mereka terima, mereka tidak lupa bersyukur. Mereka malah mengambil satu keputusan yang begitu baik, saudara, yaitu mereka mengikuti Yesus. Di ayat yang ke-34c, setelah mereka melihat, lalu mereka mengikuti Dia. Saudara-saudara, sekiranya kita juga sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, malam hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan berseru memanggil nama Tuhan di saat kita memiliki pergumulan yang begitu berat, sebab tidak ada jalan keluar selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Sebab tidak ada kesembuhan di saat kita mengalami sakit penyakit selain daripada dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita satu-satunya. Dan setelah kita menerima apa yang kita minta kepada Tuhan, kita jangan pernah lupa untuk bersyukur. Kita jangan pernah lupa
akan kasih Kristus yang telah kita terima daripada Tuhan. Kita terus untuk mengikuti Dia sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Berkat-berkat melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, dan apapun itu yang kita terima, baik itu kesembuhan, baik itu materi yang kita dapatkan dari Tuhan, kita jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya di saat kita susah, jangan hanya kita di saat mengalami sakit penyakit baru kita berseru memanggil nama Tuhan. Tapi di saat kita diberkati pun, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya firman di saat ini yang boleh saya bagikan kepada kita, semoga boleh menjadi berkat dan semakin kuat, tetap berjuang di dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini, baik itu kekurangan secara ekonomi, baik itu sakit penyakit, masalah di dalam keluarga, dan apapun itu, mari kita membawa kepada Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan yang menghalangi kita untuk berseru kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Teruslah untuk berjuang dan semakin keras kuat untuk berseru memanggil Tuhan Yesus, dan jangan pernah lupa akan anugerah dan berkat yang telah kita terima. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Semoga Tuhan boleh memberkati kita semua. Shalom.